kita mulai ya live malam ini. Saya izin matiin komennya yang ada di Igoy. Langsung aja kita start. IHSG hari ini gimana kabarnya? IHSG hari ini naik 0,93%. Aku coba deketin monitornya dikit biar lebih kelihatan. Naik 0,93% meskipun pagi harinya tadi sempat dibuka gap down ya, jadi sempat gap down dikit terus kemudian dia ditutup menguat atau ditutup naik gitu. Nah yang bikin IHSG hari ini jadi hijau begini ada beberapa saham. Yang pertama saham-saham dari grup PP, ada brand Petro ya. Jadi brand hari ini naik sekitar 5,65% dengan harapan akan masuk ke MSCI besok. Terus kemudian ada Petrosi ya, dia juga hari ini naik ya. Sideways kayak gini, nanti aku akan bahas lagi detailnya gimana. M-Trade ada nitip sendal di cuan ya, jadi cuan ini juga tadi hijau dan dia yang paling dekat dengan area support gitu. Oke, yang di YT teman-teman semuanya kalau mau lihat chartnya bisa langsung menuju ke Igoy ya, teman-teman bisa menuju ke Igoy. Oke, terus hari ini asing net buy sebanyak, kita lihat lagi, asing net buy sebanyak 1,23 triliun di pasar reguler. Market hari ini transaksinya gede banget di pasar reguler, 16,8 T. Transaksi terbesar itu di saham BRMS 1,1 T ya. Jadi saham BRMS ini naik tinggi, kenapa? Karena ada potensi akan masuk ke MSCI gitu. Nah, terus BCA hari ini transaksinya juga lumayan gede, jadi tidak hanya BRMS, hari ini BCA transaksinya lumayan gede, sekitaran 1 triliun. Jadi sekitaran 1 triliun dan net buy-nya 321 miliar. Ini patternnya BCA bakalan breakout, teman-teman semuanya. Nanti aku akan bahas lebih detail, ini baru pemanasan ya. Terus kemudian BRMS transaksi 1,1 T, tapi net buy itu net buy-nya 240 miliar. Ada breakout kecil dari 970. M-Trade udah ada BRMS buat jangka menengahnya. Ada BRMS, mari kita cek buat jangka menengah. Cuan 80 sampai 88% gitu ya. Jadi terus ada TLKM lagi, sebentar tadi saya baru lihat data ya, jadi agak ngehang dikit. TLKM itu juga net buy-nya lumayan gede hari ini, 219 miliar, tapi candle-nya merah. Nanti kita akan bahas lebih detail. BMRI hari ini net buy 144 M. Terus koin hari ini transaksinya lumayan gede, 863 M, dan net buy-nya net buy asing 108 M ya. Jadi nanti kita akan lihat saham koin juga. Oke. Halo semua yang ada di YT, yang di TokTok ya. Kita akan mulai live malam hari ini ya. Tadi baru pemanasan saham-saham apa aja yang hari ini ada transaksi lumayan gede dan IHSG gimana. Nah, kita bakalan bahas apa? Malam ini kita bahas tentang GDP Indonesia yang tumbuh, meskipun tumbuhnya tidak sebagus sebelumnya, 5,12 katanya. Kali ini di angka 5,04% gitu. Terus kemudian ada beberapa data ekonomi yang lain juga melambat. Terus kita mau bahas tentang shutdown Amerika, MSCI yang akan mengumumkan reviewnya besok Kamis. Hari ini direview tanggal 5 November, tapi diumuminnya besok tanggal 6 sekitar jam 5 pagi. Terus kemudian
BRMS kabarnya gimana? Ya kan mau masuk MSCI juga ya. Dan yang lain saham apa aja yang potensial masuk ke MSCI? Terus BMRI ada buyback 1,7T, terus kemudian BRI dan BNI. Itu 3 saham Himbara, Bank Himbara ini menaikkan suku bunga deposito. Nah, nanti kita akan juga bahas tentang dividen ITMG, IPO PJHB, terus kita mau bahas tentang Michael Burry yang nge-short saham. Kemudian kita mau ngebahas tentang Bitcoin juga, yang kenapa Bitcoin turun ya. Jadi kita akan bahas tentang Bitcoin kenapa turun. Ya, yang pertama kita mau bahas secara global dulu ya teman-teman. Amerika tuh shutdown terlama sepanjang sejarah ya. Jadi Amerika shutdown terlama sepanjang sejarah. Shutdown itu disebabkan karena kemarin tuh ada kayak pengajuan APBN-nya lah, istilahnya APBN Amerika untuk 2026 itu belum disetujui, jadi belum sepakat. Nah, kalau shutdown ini akibatnya apa? 600.000 pegawai federal itu kerja nggak dibayar, jadi bekerja tanpa bayaran, sementara 650.000 lainnya diistirahatkan. Efeknya efeknya ke beberapa informasi tentang ekonomi ya, jadi ekonomi negara, terus pertumbuhan ekonomi kuartal keempat gitu ya, ini jadi agak-agak melambat gitu. Terus beberapa informasi juga belum bisa keluar, dan banyak penerbangan, sekitar 6.200 penerbangan itu tertunda dan 500 dibatalin. Itu merugikan ekonomi Amerika lebih dari 4 miliar US dollar. Dan penutupan ini juga mengganggu bantuan makanan bagi 42 juta orang ya yang bergantung pada program pemerintah, bantuan pangan dari pemerintah. Menariknya saham-saham Amerika tuh kan masih pada naik ya di tengah kondisi shutdown seperti ini gitu. Jadi apakah beberapa saham Amerika yang naiknya udah ketinggian ya, jadi seperti Nvidia, Palantir, dan saham-saham yang lainnya ini bakalan crash atau gimana? Apakah ini benar-benar bubble-nya tuh apakah udah di puncak bubble gitu ya? Jadi yang membuat Michael Burry berspekulasi dia mau nge-short gitu, dan shortnya gede. Oke ya, nanti kita akan bahas secara khusus tentang Michael Burry. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sebelum kita bahas saham-saham secara spesifik, kita mau lihat perekonomian Indonesia yang di tok-tok yang di YT ke Igoy aku akan kasih lihat chart GDP Indonesia. Dimana GDP Indonesia ini di kuartal sebelumnya, kuartal kedua di April, Mei, Juni. Kuartal kedua tuh April, Mei, Juni ya. Jadi pertumbuhannya 5,12% dan sempat bikin heboh angka 5,12% ini karena dianggap sebenarnya angkanya harusnya nggak segitu deh gitu, tapi kok keluar angka segitu. Dan di kuartal 3 ini keluar angka di bawahnya yaitu 5,04%, dianggap melambat dari kuartal sebelumnya. Tapi kalau seandainya data ini real, sebenarnya angka ini lebih bagus daripada perhitungan sebelumnya yang oleh banyak pihak itu dihitung sekitaran 4,7% doang gitu. Jadi ada beberapa pihak yang menghitung pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 waktu itu sekitar 4,7% sampai 5%. Jadi angka 5,04% ini dianggap lebih realistis gitu. Nah, terus kalau kuartalan ya, kuartalan yang dimana kuartal sebelumnya nih ya, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya itu melambat kan ya, jelas aja melambat dari 5,12 jadi 5,04 ya. Jadi pertumbuhannya agak melambat. Ini juga masih dinilai normal, masih dinilai wajar dibandingin dengan angka yang terlalu tinggi seperti ini. Dan selain itu kita ngelihat tren dari masyarakat saat ini tuh mereka lagi menunda spending karena memang trennya di bulan Oktober ya, September Oktober itu mereka lagi nggak banyak liburan, lagi nyiapin liburan buat akhir tahun di Desember, Nataru ya kan. Nah terus
Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Di sini ini angka apa sih sebenarnya Indonesia consumer spending, konsumsi rumah tangga itu masih ada pertumbuhan 4,89% tahun ini meskipun agak melambat dibandingin dengan kuartal sebelumnya. Tapi sekali lagi angka ini bisa dibilang bagus ya, bisa dibilang bagus. Melihat tren yang sebelumnya ini cenderung naik gitu. Jadi angka saat ini lebih realistis. Nah, terus kemudian kita mau lihat juga realisasi investasi ini naik sekitaran data dari Badan Pusat Statistik ya, ini aku kasih lihat di sini yang di YT baterainya habis, langsung aja meluncur ke IG aku ya @elemen_official. Duh, lola banget ini chartnya dari BPS nih ya. Oke, mari kita lihat datanya dari BPS. Ini realisasi investasinya naik 13,9% secara tahunan. Sorry, ini agak lambat angkanya. Terus kita lihat angka ekspor juga ya. Jadi realisasi investasi tadi bagus angkanya. Terus kemudian kita lihat untuk ekspor Indonesia naik 9,91%. Ya, nah ini ekspornya seperti itu. Kalau inflasinya gimana? Ada beberapa data makro yang kita perlu perhatiin. Inflasinya di Oktober ini menyentuh level tertinggi ya. Jadi inflasinya naik tinggi gitu. Jadi apakah angka inflasi ini masih oke? Sementara sih masih oke dengan suku bunga yang terus diturunin ya. Jadi ini inflasinya naik, ini wajar gitu ya. Jadi suku bunga di Indonesia udah turun 5 kali berturut-turut di 2025 ini. Nah, kita mau lihat juga pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran di Indonesia itu gimana pada kuartal 3? Angkanya naik ya dari kuartal 2. Jadi tingkat penganggurannya naik. Terus kemudian cadangan devisa di Indonesia gimana? Beberapa waktu yang lalu chartnya sempat turun dan kali ini kita harus pay attention buat cadangan devisa Indonesia ya, yang di TokTok yang di YT ke IG aku aja @lenmi_official. Ya, perhatikan di sini ini ada chartnya. Ini yang kita harus garis bawahi banget. Hati-hati ya, cadangan devisa turun terus, artinya kita harus memperhatikan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Abis ini kita akan perhatiin ya. Terus meskipun ya IMF menaikkan proyeksi ekonomi Indonesia dari 4,8 jadi 4,9%. World Bank juga naik dari 4,7 sampai 4,8%. ADB malah nurunin dari 5 jadi 4,9%. Terus kemudian kalau Pak Purbaya sih pro growth, optimis tumbuh di atas 5,5%, tapi kita lihat aja nanti. Ya, ini jadi angka cadangan devisanya turun banget gitu. Nah, terus kita mau lihat ke USD IDR, nilai tukar rupiah dibandingkan dengan US dollar. Teman-teman perhatiin di sini, rupiah melemah dari tanggal 3 November kemarin, dan sebenarnya tuh puncak pelemahannya tuh hari ini sejak tanggal 10 Oktober. Dan ini sebenarnya agak-agak riskan, sebenarnya ini berpengaruh negatif terhadap IHSG, tapi belakangan IHSG tuh banyak di drive sama saham-saham konglo kan ya, naik turunnya karena saham-saham konglo gitu, jadi nggak terlalu relevan lagi. Mungkin ini seharusnya lebih relevan pada saham-saham big banks ya. Nah, kita perhatiin kebetulan BCA dan kawan-kawan saham-saham big banks ini malah naik loh, kok bisa ya. Biasanya kalau rupiah kita melemah, jadi ini USD-nya naik tuh artinya rupiah melemah. Itu melemahnya dari tanggal bottom 10 Oktober. Dari tanggal 10 Oktober kita lihat beberapa saham big banks dari 10 Oktober ini gimana ya. Nah, dari 10 Oktober itu memang sempat turun. Terus kemudian di sini terjadi satu reversal pada tanggal 17 Oktober ya. Kalau aku perhatikan dan antara udah mulai masuk, ini malah saham big banks-nya naik terus dan ini ngedorong IHSG naik juga. Jadi sebenarnya satu hal yang kita harus waspadai itu dari nilai tukar rupiah kita dan juga cadangan devisa ya. Jadi perhatikan cadangan devisanya, seperti yang saya bilang tadi, ini level terendah loh.
sejak Januari 2025. Bahkan kita coba ya cek selama 3 tahun, 1 tahun, 3 tahun. Ini terendah sejak Juli 2024 kemarin cadefnya gitu. Oke, terus jadi intinya gimana? Ya udah nggak apa-apa. Kita lihat aja nanti chart saham per sahamnya. Kalau konteksnya lebih ke IHSG, lebih ke saham ya. Jadi nggak usah terlalu dipikir gitu. Cuman secara makro sebenarnya agak kurang bagus data cadefnya gitu ya. Terus kita mau lihat saham-saham retail ya. Jadi sebelum kita lanjutin untuk saham-saham MSCI, kita mau bahas beberapa saham retail. Beberapa saham retail ini naik ya, lumayan signifikan. Aku mau bahas dari yang diskon valuasinya 30%, yaitu ada saham MAPI. Teman-teman, ada saham MAPI di sini. MAPI hari ini breakout, M-Trade ada sejak tanggal 16 Oktober kemarin ya. Jadi ini hari ini ada breakout lagi. Aku pasang satu garis di level 1360. 1360 ini adalah area bekas breakoutnya MAPI. Dia potensial menuju sampai 1560. Apa yang menyebabkan saham retail naik? Simple, mirip kayak penyebab naiknya sektor consumer goods. Potensi kenaikan daya beli masyarakat ya, karena ada banyak sentimen yang pro growth, stimulus dan lain-lain. Dan bahkan pemotongan cukai rokok yang enggak naik itu juga berpengaruh untuk sektor retail. Jadi apa yang menyebabkan sektor retail ini naik sebenarnya lebih ke view ke depan daya beli masyarakat berpotensi untuk naik. Nah, untuk saham MAPI sendiri, teman-teman yang di TokTok Diet langsung ke IG aku Helenme_official. Perhatikan untuk saham MAPI sendiri, teman-teman, ini sebenarnya ada akumulasi. Akumulasinya tuh mulai kelihatan sejak tanggal 31 Juli gitu. Sejak tanggal 31 Juli 2025, itu kalau kalian perhatikan, volume transaksi hijau naik tinggi. Terus kemudian pada 13 Agustus, ini ketutupan beberapa tanda di sini ya. Nih, aku singkirin. Nah, kalian perhatiin ya, dari tanggal 14 Agustus, terus tanggal 10 September, 16 Oktober, 17 Oktober, terus 28 Oktober, dan per hari ini 5 November, ini jelas kelihatan ini ada akumulasi. Meskipun tren besarnya masih sideways ya, ini kita ngelihat ada akumulasi. Kalau kita zoom out, tren besar sideways ini sidewaysnya di bawah. Jadi kalau secara ilmu super trader ini artinya dia lagi di stage 1, masa akumulasi, dan sedang menuju ke stage 2. Stage 2 adalah masa uptrend. Per hari ini tadi ada breakout. Ya, ini per hari ini ada breakout di level 1365. Jadi ini menandai beralihnya dari stage 1 menuju ke stage 2. Ya, jadi kalau misalkan tadi ada yang masuk di sini untuk jangka pendek maupun jangka menengah, ini bagus ya, ini bagus buat MAPI-nya. Oke, paham ya teman-teman? Bentar ya. Haus. Sektor retail ini banyak yang valuasinya masih terdiskon. Jadi aku masih ke MAPI ya. Ini harga sahamnya kan kalau kelihatan dalam jangka pendek tuh sideways ya, tapi sebenarnya kalau kalian buka dalam monthly chart ini baru awal-awal naik sebenarnya gitu. Jadi upside-nya masih lumayan. Dan dia 5 years average untuk valuation PBV-nya dia itu di 2,55. Jadi ada diskon valuation sekitar 30%. Sekitaran 30% buat MAPI. Net profitnya juga bertambah 5,8% secara tahunan. Terus aku mau bahas RALS ya. RALS ini dia net profitnya dia bertambah 8% secara tahunan. Yang membedakan apa RALS dengan MAPI? Yang membedakan
eh, MAPI itu dia labanya naik tapi revenue atau pendapatannya juga naik. Pendapatan naik 8%, laba naik 5%-an, valuasi diskon 30% kalau secara fundamental. Technical hari ini juga cakep gitu. Nah, kalau RALS ini dia net profitnya naik 8%, tapi sebenarnya revenue-nya dia tuh turun gitu. Pendapatannya tuh turun gitu, 11%. Valuasinya diskon sekitar 19% aja. Nah, perhatiin di sini, ini RALS M-Trade juga udah ada, udah masuk dari tanggal 23 Oktober kemarin ya. Ini buat jangka, nah kita lihat RALS jangka menengah, jadi jangka pendeknya udah sempat profit taking. Hari ini kalau misalkan ada teman-teman yang masuk buat jangka pendek ya, meskipun breakoutnya agak kurang cakep, ini juga masih oke. RALS potensi menuju ke 474 sampai 478. Ini bukan target, ini jadi resistance-nya aja ya. Potensinya dalam jangka pendek. Artinya nggak harus dia menuju ke sini dalam, nggak harus plek gitu loh, nggak harus tuh artinya ya bisa beda-beda dikit ya, bisa di sini di bawah 478 dikit, bisa di atasnya. Kayak yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy aku, @ellenmay_official teman-teman semuanya. Nah, jadi intinya MAPI dan RALS ini masih bagus, masih potensial gitu ya. Syukur-syukur punya barang di bawah kayak M-Trade ada di 406. Jadi 406 itu adalah perbatasan dari stage 1 menuju stage 2 untuk RALS gitu ya. Jadi dari stage 1 menuju stage 2, dan volume transaksinya waktu itu naik cakep banget di 23 Oktober ya. Breakout kencang dan meskipun ada ekor di sini. Oke ya, secara pattern chart masih bagusan MAPI gitu. Jadi MAPI di sini kalau kalian perhatikan ini kelihatan tanda akumulasinya. Oke, terus kemudian kita mau lihat saham retail yang secara diskon valuasinya paling gede, LPPF, tapi sayangnya saat ini pendapatannya turun 10% dan labanya turun 3,4%. Chartnya gimana? Mulai uptrend juga. Liquidity agak kurang sebenarnya ya, tapi chartnya udah mulai uptrend. Perhatikan di sini, ini dari downtrend, sideways bawah, udah mulai pada belok ke atas gitu. Meskipun yang paling cakep tadi memang masih MAPI yang di TokTok di YT, ke Igoy aku aja, @ellenmay_official. Karena both device baterainya agak-agak low. Oke ya, terus perhatikan next LPPF bakalan bisa ke mana? Kayaknya 1805 bisa deh dekat gitu ya, mungkin dalam beberapa hari ke depan. Cuman aku masih lebih suka chart patternnya MAPI gitu. Nah, selain itu ada era ini dia diskon valuasinya lumayan gede, sekitaran 35%, dan aku suka era ini dia masuk ke bisnis F&B juga gitu ya. Jadi perhatikan untuk era di sini ya. Dia ada potensi breakout dari level 440 atau 442 ya. Jadi dia potensi breakout ke level itu. Wait and see dulu aja teman-teman. Jadi kalau mau beli era di sini ini sifatnya agak-agak spekulatif karena per hari ini tuh dia masih di stage 1 gitu. Jadi bedanya sama RALS dan MAPI itu udah breakout, udah keluar dari stage 1 atau udah keluar dari sideways di bawahnya dia gitu. Jadi kalau era ini masih spekulatif gitu ya. Jadi masih wait and see sebenarnya gitu. Oke, terus kemudian kita lihat untuk saham AMRT gimana. AMRT ini juga sama dari sektor retail, sektor yang sama. Chartnya paling nggak cakep sih, masih banyak yang merah tebel-tebel. Support kuat di 1860, jadi mungkin kita skip dulu gitu ya. Jadi laba bersihnya dia turun juga karena total beban usahanya tuh makin gede, naik sekitar 10%-an. Oke, kita mau bahas tentang saham-saham yang potensi masuk ke MSCI. MSCI nge-review hari ini tanggal 5 November, diumumin besok pada tanggal 6 November jam 5 pagi WIB. Ini yang kalian tunggu-tunggu kan ya. Jadi langsung aja yang di TokTok di YT ke Igoy aku. Igoy itu INSTAGRAM, @ellenmay_official.
Kita mau lihat saham yang potensi masuk MSCI. Ada saham brand, BRMS, Antam, dan MDKA. Start dari brand dulu ya. Malam hari ini speednya agak-agak low ya teman-teman aku ya. Jadi nyantai aja bahasnya ya. Energinya jadi lagi agak-agak low, jadi pokoknya nyantai-nyantai aja dulu deh ya gasnya ya. Oke. Beberapa hari yang lalu brand itu turun di 27 Oktober kemarin ya. Jadi turun dalam gara-gara MSCI potensi ngubah aturan. Tapi dalam beberapa hari terakhir terjadi satu reversal karena harapan akan masuk ke MSCI November. MSCI ganti aturannya per Januari nanti. Jadi per November ini potensi masuk. Cuman teman-teman kalau yang view-nya jangka panjang banget ya wait and see dulu aja menurut aku. Karena ini cuman berharap pada kenaikan di bulan November. Jadi kenaikannya tuh bisa sifatnya jangka pendek aja. Jadi brand ini dalam jangka pendek bisa sampai ke 10.225. Volume transaksinya naiknya beberapa hari ini nggak kenceng ya. Jadi aku lebih melihat saham yang lain yang potensial. Seperti contohnya BRMS, ini aku udah bahas beberapa hari terakhir dan free floatnya dia lumayan gede sehingga nanti kalau ada perubahan peraturan semoga nggak terlalu terdampak signifikan. Aku juga belum ngecek dia free floatnya yang benar-benar masyarakat berapa gitu. Tapi dia lebih stabil, tanggal 27 kemarin nggak turun yang signifikan gimana gitu dan malah bottoming. M-Trade udah ada BRMS sejak di harga 565 itu tepatnya pada tanggal 15 September ya. 15 September dan sekarang ini cuan sekitaran 80-an% gitu. Dan jujur sih kita masuk sebenarnya nggak ada nggak ada kaitannya dengan MSCI atau apa, kan banyak banget orang yang masuk ke saham itu hanya berburu saham MSCI aja gitu loh. Jadi penyebab naiknya saham tuh ya macem-macem lah gitu. Dan BRMS ini kaitannya dengan harga emas yang juga waktu itu masih naik dan sampai sekarang sebenarnya juga masih terus naik dalam jangka menengah panjang meskipun dalam jangka pendek emas tuh turun gitu. Nah jadi kita masuk waktu itu bisa cuan sampai per hari ini 80-an% simply karena metode super trader kita menunjukkan transisi dari stage 1 atau masa akumulasi menuju ke masa partisipasi, menuju ke stage 2, menuju ke uptrendnya dan kita nge-hold sampai sekarang. Yang menarik waktu itu kita sempat udah cuan 100% terus kemudian dia diguyur turun karena kita melihat bantalan cuan kita banyak jadi kita nge-hold aja. Mungkin pada nanya kesimpulannya sebenarnya yang belum punya masih boleh beli atau enggak. Perhatiin sempat cuan 100% turun jadi 50%. Kemudian sekarang naik lagi cuan jadi 80%. Mungkin ada yang berpikir kok nggak dijual lagi terus masuk lagi. Kita ada tektok juga kok buat yang jangka pendeknya ya. Jadi kita ada tektok buat yang jangka pendeknya yang di YT ke Igoy aku aja @ellenmei_official. Nih yang jangka pendek kita ada tektok terus. Kalau kalian nanya kenapa nggak dijual terus masuk lagi, dijual masuk lagi, ini berkali-kali kita tektok dan hijau. Oke sekarang mungkin yang nanya sekarang boleh masuk atau enggak gitu. Jadi kalau kalian nanya boleh masuk atau enggak, menurutku ya posisinya agak nanggung karena udah di tengah-tengah masa sideways, bottom sideways 855, resistance sideways 1130. Jadi kalau kalian mau nawar dikit itu di level 975. 975 ini support minor ya, support minor yang didapat dari breakout pada high kecil dari tanggal 3 November. 3 November ada high kecil gitu. Ya, jadi kalau besok berharap turun sampai 915 kayaknya kok agak susah kalau per hari besok. Nah, jadi sarannya bagaimana? Sebaiknya nunggu aja dulu, wait and see. Nanti ke depan dia kan bentuknya misalkan besok naik ya. Ke depan dia akan bentuk handle ya. Jadi ada potensi bentuk handle kayak gini. Gitu ya. Nah, jadi bisa wait and see seperti itu. Ya, terus kemudian kita mau lihat saham lain yang potensi masuk ke MSCI.
potensi masuk MSCI, saham lain yang potensi masuk MSCI di sini ya. Jadi ada Antam. Yang ini menarik, kenapa? Karena justru dia potensi masuk MSCI, tapi malah harga sahamnya turun dari beberapa waktu yang lalu, itu turun dari 9 September. Volume transaksi merah-merah juga lumayan gede. Aku ngelihatnya ini profit taking dari beberapa pihak aja gitu ya. Jadi profit takingnya ini mungkin nggak semua pihak profit taking juga gitu. Jadi ada beberapa pihak yang profit taking, ada yang juga markdown, ngumpulin barang di bawah. Dan kita melihat Antam ini secara fundamental masih bagus, masih sangat menarik ya. Apalagi kalau kita lihat dia itu labanya di kuartal 3 kemarin tuh ngegas banget ya, cakep banget. Di kuartal 4 juga potensi akan bagus pastinya. Justru malah kita nunggu untuk nge-buy Antam sekitaran 2.800-an. Nah, kecuali dia jatuh dengan volume besar. Tapi sementara kita masih wait and see, nunggu Antam ini untuk kita bisa masuk lagi gitu ya. Jadi dia potensi masuk ke MSCI juga. Kalau misalkan besok pengumumannya Antam masuk, ya itu akan jadi sentimen positif buat Antam gitu. Kesimpulannya boleh buy atau enggak, kesimpulannya sih dari kami sih kita masih nunggu nawar dikit sih. Loh besok emangnya bisa bisa turun ya kalau dia masuk. Kenyataannya Antam ini udah di sounding bakalan masuk MSCI, tapi kenyataannya ya dia turun-turun kan ya. Beda sama BRMS yang beberapa hari ini memang ngegas naik gitu. Jadi kalau misalkan besok ada diumumin masuk MSCI ya, pergerakan aktif naiknya itu nanti per tanggal 24 sih, 24 November ini, karena efektif date-nya bakalan tanggal 25 nanti gitu ya. Oke, terus kemudian kita ke MDKA dan perhatikan 3 saham yang potensi masuk ke MSCI ada kaitannya dengan emas ya. Jadi ada kaitannya dengan emas ya. Oke, antara BRMS, Antam dan MDKA. BRMS, Antam dan MDKA. Kenapa malam hari ini agak nyantai live-nya? Lapar belum makan malam. Oke. MDKA beda dengan Antam. Kalau Antam di bawah, MDKA lagi di tengah-tengah. Laporan keuangannya cakep, Antam banget. Antam jauh lebih cakep laporan keuangannya. Cuman MDKA di sini ada hijau tebel, menunjukkan dia udah transisi dari masa sideways banget yang distribusi di 23 sampai 25 September distribusi. Terus tanggal 29 ini volume gede, Antam belum ada kayak gini. Jadi Antam kayaknya masih bakalan ada diskon sedikit, kayaknya bakalan ada diskon dikit Antamnya ya. Ada diskon dikit di level 2.800-an yang di YT bisa ke Igoy Aku _official ya. Jadi kalau MDKA di sini ini udah mulai siap naik ya, lebih siap naik dibandingkan dengan Antam. Jadi volume per tanggal 29 Oktober ini matters, dan setelah itu sideways dari tanggal 30 Oktober sampai tanggal 5 November. Ini ada sedikit retracement dan volume transaksinya turun. Ini bagus, normal ya. Jadi bisa bentuk ini sebenarnya kalau saya bilang flag tuh nggak boleh juga sih. Kenapa? Karena ini didahului dengan sideways ada turun dulu. Kalau flag itu sebenarnya didahului dengan naik gitu ya. Minimal sideways-nya di bawah, bukan di atasnya dia gini. Nah, tapi tetap sama formasi bentuk kayak gini. Ini mirip dengan flag. Ada potensi dia akan bisa naik. Nah, jadi kalau mau nawar MDKA mungkin sekitaran level 2370-an itu masih lebih oke dibandingkan level sekarang. Nah, sekarang kita mau lihat saham yang potensi masuk MSCI yang small caps index. Kalau tadi standar global index, sekarang kita lihat yang small cap index. Mari kita lihat ke saham ENRG atau saham energi. Kemudian kita mau lihat habis itu Dewa ya, DSNG,
Terus ada beberapa juga kayak SSIA, WiFi, dan ada yang kecil macam STAA ya. Nanti kita lihat ya. Dan yang di borderline itu ada Mayora, Raja, dan juga LSIP. Mari kita lihat buat saham ENRG. ENRG ini pernah ngasih M-Trade cuan 100 berapa ya? 100%, 140% kalau nggak salah. Posisi harga sekarang menarik, jadi ENRG wajib di watch. ENRG ini penting banget, wajib di watch. Meskipun dalam beberapa hari kemarin, tanggal 27 Oktober ini juga turun signifikan. Ini juga karena berita MSCI mau pakai aturan free float dari KSEI yang benar-benar saham masyarakat dulu ya, saham yang dimiliki masyarakat. Nah tapi kita ngelihat dia malah jadi sekarang diskonnya pas jadi dekat support banget, support 795 gitu. Teman-teman yang di YT ke Igoy aku biar bisa lihat chartnya ya. Nah kalau nggak ada tanggal 27 kemarin, nggak ada sentimen MSCI mau ngubah aturan, sebenarnya itu si energi ini masih ketahan di area 890. Jadi aku melihat energi ini di luar sentimen MSCI mengubah aturan, sebenarnya dia masih menarik, masih oke gitu. Dan kita akan masih watch untuk saham ENRG ini ya. Nah yang kita perlu waspadai untuk ENRG ini mungkin nanti lebih ke ketika akan ada review MSCI setelah November ini. Jadi kedepannya itu masih akan bisa masuk atau enggaknya. Tapi di luar sentimen per MSCI-an sebenarnya ENRG ini kita ngelihat dia potensinya masih oke gitu ya, masih menarik gitu ya. Nah terus area supportnya di level 815, level sekarang ini 890 ke bawah, ini area yang dekat support. Teman-teman yang di TokTok yang di IT langsung aja ke Igoy aku ya, @ellenmai_official. Jadi masih boleh buy nggak level sekarang 8 di bawah 890 sih masih cakep sih, ini bisa di watch gitu. Oke, terus kemudian perhatikan ada saham Dewa yang potensi juga masuk ke small caps index, dan hari ini tadi kita buyback untuk saham Dewanya, dimana Dewa kemarin juga sempat ada satu retracement yang bagus ya. Jadi kalau kalian nanya saham Konglo itu masih potensial nggak sih? Aku bilang masih potensial gitu, dan Dewa juga pernah ngasih cuan buat kita setengah multi bagger lah ya, 40%-an gitu. Tadi Dewa kita ada masuk lagi untuk jangka pendek dan jangka menengah ya, dan dalam jangka pendek area 366 gampang banget disentuh, dan potensi dia akan membentuk pattern cup with handle. Jadi banyak saham sektor energi yang sempat retrace terus kemudian mantul, dia bentuk potensi bentuk cup with handle kayak gini. Mungkin lebih nge-watch energi daripada Dewa, yang dimana kalau besok naik berarti kalian masuk udah agak telat gitu. Oke, terus kemudian kita lihat di SNG. Ini juga pernah ngasih cuan lumayan banyak buat M-Trade si DSNG. Kita tahun ini cuan banyak dari DSNG, sekitar pernah cuan 89 sampai 90%. 18 September waktu itu review sell-nya. 18 September di sini ya. Nah, terus kemudian dia sideways, potensi naik, kita akan watch untuk DSNG-nya. DSNG ini layak di watch ya. Layak banget di watch. Semoga dapat retracement sekitar 1690 atau 1650-an. Itu area retracement yang bagus, dan masih bisa potensi untuk lanjut uptrend ke depan. Sementara sekarang lagi di masa sideways, lagi di tengah-tengah sideways, batasnya sideways hitam ini di sekitar level 1650-an, dan batas atas 1950-an sekarang di tengah-tengah. Nah ini masih bisa di watch ya, semoga dapat retracement gitu. Oke, terus kemudian SSIA ini dia kok kayak markdownnya tuh nggak habis-habis, tapi turunnya tuh volumenya kecil-kecil, dan sampai per hari ini SSIA secara pattern volume itu masih konvergen terus gitu ya. Dia juga potensial masuk ke small caps index untuk MSCI, jadi masih bisa di watch untuk SSIA-nya. Oke, terus kemudian WiFi ini sahamnya Pak Hashim. Ini masih bisa di watch juga teman-teman. Jadi supportnya aku mau kasih satu lagi
di sini di level 3060 meskipun ini ditabrak beberapa kali 17 Oktober, 20 Oktober, 27 Oktober, angka ini ditabrak beberapa kali, tapi dia cukup kuat sebagai high pada tanggal 28 Agustus dan tanggal 22 Juli yang ditok-tok yang di YT ke Igoy aku Ellen Menders Core Official. Jadi WiFi ini bisa di watch-nya di dua support di 3060 dan 2750-an gitu, oke? Nah, terus kemudian ada yang di borderline itu ada saham Mayora, Raja dan Elsip. Nah, Mayora, Raja dan Elsip, Mayora ini lagi di support bawahnya. Jadi tidak semua saham yang potensial masuk ke MSCI itu naik. Kayak Antam tadi potensial masuk ke standar global index tapi dia malah nggak naik juga gitu kan ya, belum naik. Mayora ini juga potensi masuk ke small caps index tapi dia belum naik. Jadi bisa di watch di area supportnya di sini. Terus kemudian Raja ini menurut aku juga potensial ya. Dengan kita lihat dia potensial masuk ke small cap index untuk Raja. Ratu ini patternnya persis Raja, dia udah naik duluan, kadang Raja duluan, kadang Ratu duluan naiknya. Ini satu grup punya Pak Hapsoro, saham Pak Hapsoro ya. Jadi ini perhatikan di sini, dia naiknya cuman sedikit aja. Jadi kita akan watch untuk Raja ini ya. Dan secara pattern volume dan price, volume dan harga ini masih konvergen. Oke, terus kemudian Elsip ini juga potensial masuk ke MSCI Small Cap Index. Udah agak nanggung dekat resistance-nya. Jadi mungkin kalian lebih nge-watch DSNG aja kalau dari sektor CPO. Mana yang strong bagus dari semua ini? Sebenarnya ada STAA, CARE, dan VKTR juga sih. Tapi kalau secara liquidity-nya agak-agak kurang oke. Jadi kita wait and see dulu. VKTR sih uptrend, cuman udah ketinggian menurut aku. Dari semua ini yang menarik untuk di watch itu ada Antam, belum naik tinggi. BRMS pastinya cakep tapi udah agak ketinggian. Terus kemudian selain Antam, aku melihat mungkin kalau dua yang menarik itu ENRG, tiga yang menarik SSIA. Cuman SSIA ini kalau main fundamental, main story ya napasnya mesti panjang gitu sih. Ya, jadi ini beberapa yang kita bisa watch untuk trading gitu ya. Terus BRMS, balik lagi ke BRMS dikit, ini dia ada menarik pinjaman 600 juta US dollar buat ekspansi ya. 300 juta US dollarnya digunakan untuk proyek tambang emas bawah tanah di Palu gitu. Sisanya untuk ekspansi dan pembangunan pabrik di Gorontalo gitu. BRMS masih boleh beli nggak? Tunggu sedikit ada retracement, kalau naik besok jadi nanggung. Oke. Himbara resmi menaikkan suku bunga deposito jadi 4%. Mau dibahas nggak saham Himbara? Ke ITMG dulu aja. ITMG ini membagikan dividen yield-nya sekitar 3,2%. Ini dividen interim, kok kecil karena masih ada nanti dividen final gitu ya. Jadi come date-nya 12 November. Hati-hati, berarti 13 November bisa turun sekitaran mungkin 3 atau 5%-an, 3-5%-an. Nah, ini bakalan ada dividen final, itu potensi yield-nya 10%. Jadi kalau kalian punya atau beli hari ini tadi atau besok nanti, kalau kena turunan karena dividen interim, itu masih bakalan dapat potensi yield 10%-an dan ini masih bakalan bisa naik sih. Aku ngeliat ITMG patternnya masih bisa naik untuk sampai akhir tahun ini gitu ya. Terus kemudian kita mau lihat saham TINS ya, kita belok dikit dari per MSCI-an. Aku lebih suka ini ya, jadi M-Trade kembali lagi. TINS-nya, TINS M-Trade itu udah nge-hold lumayan lama ya. Ini meskipun energiku lagi agak-agak low, tapi aku kepengen ngegas di sini sebenarnya. Oke, jadi agak bersemangat dikit ya. Lapar banget aku guys. Tadi nggak sempat makan guys. Jangan tanya apa yang kulakukan tadi. Kenapa nggak sempat makan guys? 179 sampai 190%. Karena ya pokoknya nggak sempat aja. Ini 21 Juli kita review buy dari 21 Juli harganya 1000
45 1050-an. Ini jadi multi baggernya M-Trade, double multi bagger karena hampir cuan 200%. Aduh, pamer cuan kok lemes gini ya aku ya. Setelah dia kena suspensi dari tanggal 9 Oktober kemarin, lay low terus, dan akhirnya hari ini M-Trade tadi call buy lagi buat jangka pendek. Dan syukur, puji Tuhan, alhamdulillah yang jangka pendeknya baru beli sehari tadi langsung ngegas cuan 13%. Lo kok nggak dibahas di live? Udah tak bahas kemarin-kemarin, aku cuman bilang ini patternnya bagus kayak flag. Ini sideways setelah suspensi, ini lagi lay low, volumenya kayak gini nih, cakep. Jadi congrats ya buat M traders ya. Jadi breakoutnya per hari ini tadi belum breakout deh, breakoutnya udah dia breakout dikit, tipis breakoutnya, cuman dia tadi buy on retracement gitu, cakep ya. Oke. Pendapatannya turun 20%, laba bersihnya turun 33%, kinerjanya turun, batu baranya turun juga. Ini 9 month 2025 61%, real estate turun, jasa pengangkutan turun 17% ya. Meskipun secara YOY ini turun ya, tapi chartnya naik, kadang bingung juga bisa begitu. Oke. Ya wes. Yang belum punya pada penasaran gimana, ya udah tunggu retracement, join M-Trade aja ya. Kalau M-Trade itu performanya gasnya lebih stabil. Kenapa? Karena kita disupport oleh tim kita, jadi nggak tergantung aku ya, nggak tergantung aku lagi apapun, oke ya, lagi sibuk atau lagi apapun, oke. Nah ini ada saham Tins, kemudian ada saham apa lagi yang masih menarik, Bum Bum. Si Bum Bum ini seperti perkiraan, kalau kalian ngikutin aku tiap hari, si Bum Bum yang di TokTok yang di YT bisa ke IG aku @ellenmay_official. Bum Bum ya, aku ada bahas beberapa waktu yang lalu ketika dia naik dari retracementnya. Nah sekarang Bum Bum itu dia lagi sideways seperti BRMS pada 15 September sampai 19 September. Mari kita bandingkan bentuknya kayak apa si Bum Bum ya. Jadi bentuknya kayak gini, perhatiin tadi gambarnya dipikir, di record, rekam di kepala dulu. Jadi si Bum Bum ini ada potensi dia bisa breakout dari level 143. Ingat selalu ada potensi. Potensi itu artinya potensi peluang, bukan kepastian ya. Mengingatkan saja. Nih, potensi breakout 143 gitu. M-Trade udah ada jangka pendek dan jangka menengah. Nah, perhatikan lagi path-nya Bum Bum apakah akan jadi kayak MBMA. Kalau jadi kayak MBMA berarti setelah 143 tadi breakout kayak gini dong ya. Ikutin kayak gini. Nah, Bum Bum sekarang lagi di area sini nih. Gitu ya, jadi bisa potensi ada breakout. Nah habis itu kita melihat wah MBMA sampai per hari ini cakep ya. Jadi setelah breakout dia ada retracement, normal retracement, dia sekarang bentuk cup with handle. Aku melihat saham-saham jangan keluar dulu guys, karena meskipun aku lagi slow kayak gini, ini saham-saham makin ke belakang makin panas. Saham-saham sektor energi, sektor komoditi, itu aku ngelihat si ENRG itu lagi di posisinya di sini. Nah, apakah si ENRG bakalan bentuknya kayak gini ya? Let's wait and see ya. Oke, terus kemudian tuh si Bum Bum menarik. Oke, disclaimer on teman-teman semuanya. Jangan alergi sama saham-saham yang lagi turun. Oke, terus ada yang penting ya, ada yang penting. Michael Burry, kalian tahu nggak sih Michael Burry itu siapa? Dia tuh yang memprediksi kejatuhan pasar 2008 sebelum terjadi. Jadi sejak 2005 tuh dia udah ngelihat bahwa pasar properti di Amerika tuh bubble. Terus dia nge-short, selama 3 tahun dia rugi, dia stres, sempat dibilang gila. Karena nggak ada yang nyangka sektor properti bakalan hancur gitu. Dan ternyata benar apa yang dia prediksi meskipun dia meleset kayak 2 tahunan gitu ya. Ternyata benar bubble-nya pecah dan dia untung besar dari situ gitu. Kalau di filmnya The Big Short diberitakan dia nutup ini aset manajemennya dia gitu. Nah tapi belakangan ini dia membuat satu gebrakan lagi, dia tuh nge-short Palantir dan Nvidia. Nge-shortnya gede banget angkanya.
Dan apakah Palantir dan Nvidia ini bakalan crash, dan kalau misalkan crash apakah akan efek ke saham-saham Indonesia? Mungkin banyak yang nggak peduli ya, karena Nvidia tuh saham Amerika, Palantir saham Amerika gitu. Tapi dia ngelihat saham-saham ini udah bubble. Oke, yang di TokTok yang di YT ke Igoy aku @_official. Guys, aku lagi lapar banget. Aku lagi nunggu GoFood aku datang, dipesanin sama suami tercinta. Hahaha. Lagi nunggu GoFood aku datang, oke ya. Perhatikan di sini. Ini Nvidia ya. Ini chart monthly. Jadi meskipun ini ngebahasnya slow mellow, tapi kalian perhatikan di sini. Ini saham tuh naik 1.700% dari 2022. Aku setuju banget sama si Michael Burry bahwa ini tuh udah kemahalan, udah ketinggian gitu ya, udah naik 1.700%, udah kemahalan. Nah, dalam hitungan bulan, beberapa bulan, kalau misalkan dia koreksi, kita lihat aja seperti dari 2024 November sampai bottomnya di 2025 April, yaitu sekitar 33%. Kita lihat ya, ini kalau dari puncak saat ini turun dengan gambar bentuk yang sama kayak gini, itu sekitar 22% karena harganya makin tinggi ya. Sekitar 22 sampai 25%. Yang di TokTok di YT mungkin nggak ngerti maksudnya kenapa kok habis 30 jadi 22 angkanya. Itu tadi aku narik garis, jadi garis yang sama aku tarik ke atas tuh persentasenya jadi kecil, jadi turun. Nah itu bisa support yang pertama kita dapat itu sekitar 153 angkanya di Nvidia, dan bahkan bisa turun lagi sampai ke 140. Ini view bukan 1-2 hari, tapi dalam beberapa bulan ke depan ya. Terus kemudian kita lihat Palantir ya, jadi saham-saham dari sektor AI ini gila lagi Palantir ya. Ini dalam jangka menengah panjangnya, ini kita lihat dari 2023 awal dia udah naik 2.300% sampai ke level tertingginya gitu. Nah jadi kita lihat ini bisa ada potensi koreksi ya. Nah koreksi besarnya kalau kita pakai Fibonacci gede dari tahun 2023 ini bakalan sampai sekitar level 129. Jadi bisa sampai 129, 106 sampai 129 gitu. So, hati-hati teman-teman yang ngelong atau buy di US market, mungkin saat ini trading jangka pendek aja gitu. Jadi secara valuation juga udah agak tinggi ya, udah tinggi banget sih buat Palantir dan Nvidia. Terus impactnya apa ke saham-saham Indonesia kalau misalkan terjadi crash di market? Pastinya ada impactnya juga. Biasanya kalau saham teknologi gede di Amerika turun, itu emas naik ya, emas naik. Dan kalau emas naik ya, saham-saham di Indonesia bisa jadi saham dari sektor komoditi emas juga terdampak. Terus saham-saham teknologi di Indonesia bisa latah meskipun nggak ada kaitannya secara langsung. Terus impactnya juga saham-saham di sektor metals itu bahan pembuat chip, itu bisa kena impact secara tidak langsung gitu ya. Cuman ini belum tentu terjadi dalam jangka pendek kan. Ini view-nya Michael Burry itu aku kalau ngelihat view-nya lumayan panjang. Jadi dia bukan day trader atau swing trader. Sementara ini saham dari sektor komoditas masih bisa di watch untuk komoditas Indonesia. Jadi yang aku omongin ini kalian nggak perlu terlalu khawatir untuk dalam jangka pendek untuk saham komoditas Indonesia. Kita ke Bitcoin ya. Bitcoin hari ini kita lihat Bitcoin teman-teman yang di TokTok yang di YT. Bitcoin turun, sempat breakdown dari 100.000. Artinya apa? Ini supportnya kuat, breakdown dari 100.000, sempat balik lagi. Oke, view dalam jangka panjang, menengah dan pendek. Langsung aja choose ke sini. Jangka panjang, menengah dan pendek. Kalau jangka panjang aku melihat BTC Bitcoin bisa turun sampai 95.363.
Diingat-ingat bisa turun sampai 35963, bahkan bisa sampai ke level 88 ribuan. Ya, ini support yang normal buat Bitcoin jangka panjangnya. Sedangkan untuk ini support, sorry, ini jangka menengah. Jangka menengah tuh beberapa bulan gitu ya. Sedangkan untuk jangka pendek ya, jangka pendeknya gimana? Jangka pendek buat kalian yang mau trade Bitcoin, kalau mau nungguin di level 95.000, ini masih long. Aku ngelihat potensinya masih long ya, jadi bukan short. Masih belum short, meskipun udah breakdown dari 107.000 itu batas uptrend jangka pendeknya dia ya. Jadi breakdown di sini jangka pendeknya turun, tapi jangka menengah panjangnya kan dia masih uptrend. Jadi kalau mau trading, swing trading dalam jangka pendek, itu kalian nungguin di support 95 ribuan, itu support kuat. Biasanya bakalan ada pantulan dulu, dari support kuat ini bakalan ada pantulan gitu ya. Tapi disclaimer teman-teman, nah sekarang yang perlu diperhatikan bukan area buy-nya aja, tapi lebih ke profit takingnya juga. Jadi kalau misalkan kalian buy sekitaran 95 ribuan di garis merah ini dapatnya dari support tahunan ya, ini bertahun-tahun gitu. Aku tarik dari monthly chart tadi, simpel banget kan ya. Ini jangan terus nunggu upside-nya sampai ke level 108 atau 107. Tahu nggak sih 108, 107 itu area apa? Itu area bekas breakdown, area bekas breakdownnya. Dulunya jadi support, sekarang jadi resistance. Jadi jangan target 13% ya, mungkin sekitar 7-10% profit taking gitu. Nah, kalau sama-sama 7-10% profit taking, saham Indonesia cuannya kayaknya banyak yang potensi cuan lebih banyak deh. Aku lagi suka saham sektor komoditas, meskipun big banks-nya juga lagi pada jalan. Saham sektor komoditas di Indonesia itu masih menarik, beberapa saham yang tadi beberapa aku spill, dan mungkin lebih lengkapnya di M-Trade. Oke, cek pertanyaan yang di YT. INKP masih sideways aja. Ada yang nanya Harum. Tins mantap kemarin, makasih, mantap. Energi udah tak bahas, say. Itu tuh tadi nanya apa sih Harum? MTech Harum. Harum Head and Shoulders hari ini breakdown. Tapi dia bekas uptrend di mana nih? Di 3 September. Breakdownnya bisa jadi cuma normal retracement aja. Kita lagi nungguin mungkin sekitaran 9.30-an. Kita lagi nge-watch ini. Bersama Cici jadi konglo. Hahaha, amin amin. CDIA banyak banget yang nanya. Tins floating 170% nih. Berkat M-Trade, hold bareng M-Trade. Terima kasih, sama-sama Pak. CDIA, aku juga nge-hold Tins ya. CDIA kedepannya positif nggak ya? Aku cuman mau bilang CDIA normal retracement. Kita masih nge-watch juga CDIA untuk masuk lagi. Masih normal retracement. Patternnya masih menarik. Inco, Pak Budi Kaiing, M-Trade ada entry lagi. Tadi ngetes lagi masuk ya. Jangka pendek masih aktif. Tapi udah agak ketinggian loh. Cari yang di bawah-bawah aja. Oke, thank you Pak Ayo Ijo yang udah ngasih testimoni Tins ya gitu. ADRO masih cakep, ADMR juga masih cakep. Malah cakep banget hari ini retrace kayak gini. Terus AADI dikasih retracement nggak? Kasih retracement cakep. Kita watch lagi buat yang jangka pendek. Jangka menengahnya AADI ini M-Trade juga udah cuan banyak. Jadi yang lebih langsung ke trading plan-nya tuh di morning briefing M-Trade ya. Kalau di live aku masih bahas sentimen macem-macem. Oke, jadi AADI ini M-Trade jangka menengah hold 23% cuan. Jangka pendek kita mau masuk lagi. Kita lagi nungguin. Petro breakout belum breakout. MTech, aduh aku di spam MTech, kayaknya kasihan kalau aku nggak bahas. MTech
Kita belum masuk lagi. Kita watch ya, MTech ya. Ini saham teknologi yang patternnya mirip kayak saham komoditi. Ikut Pak Junggi, mau ikut, yakin dari Pekalongan jauh. Oke. Diskon perpanjangan M-Trade, baiklah. Hari Sabtu nanti tanggal 8 ada M-Trade start, itu ada diskonnya, ada promo. Buat mau perpanjangan boleh juga dipakai aja. Oke ya. Udah gitu dulu teman-teman semuanya. Selamat malam. Dah. Bye. Bye semuanya.